HP kalian tuh gak ada satu fitur penting ini. Ketinggalan banget. Karena itu kepake banget ya. Banyak yang sepelein fitur ini atau bahkan ngelupain. Padahal itu penting buat keamanan, bisa bikin lebih praktis dan lebih ramah lingkungan. Pokoknya jangan anggap remeh fitur ini. Oke, di sini Fadil, hayu urang obrolkeun. Fitur ini adalah eSIM. eSIM mungkin terdengar simpel, tapi kelebihannya luar biasa. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu, tapi buat yang belum paham, eSIM itu adalah SIM card dalam bentuk elektronik, jadi nggak perlu lagi masukin kartu SIM fisik ke HP kalian. Semua prosesnya tuh dilakukan secara digital. Saking spesialnya, iPhone di Amerika aja udah ada yang dijual varian eSIM only tanpa SIM fisik. Dan ini dia 5 alasan kenapa HP itu wajib ada eSIM-nya. Yang pertama tuh fleksibel dan praktis. Bayangin aja, nggak perlu lagi ribet nyari SIM ejector buat ganti kartu. Cukup scan QR dari operator dan langsung aktif. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri pun simple, tinggal beli eSIM lokal, scan, beres. Nggak perlu lagi beli SIM fisik yang ribet. Selain itu, di satu HP juga bisa nampung lebih dari 8 eSIM dengan 2 eSIM yang standby. Artinya kalau udah punya 8 eSIM di satu HP, kalau mau ganti nomor ya tinggal masuk ke setting HP aja, pilih mana yang mau aktif dan mana yang enggak. Yang kedua, menghemat ruang HP. Buat produsen HP, eSIM pun ngasih banyak keuntungan. Tanpa slot SIM fisik, mereka bisa ngasih ruang buat komponen lain, kayak baterai yang lebih besar atau teknologi baru lainnya. Nah, yang ketiga ini masalah keamanan nih. Ini penting. Kalau HP kalian dicuri dengan SIM fisik tuh bisa diambil dan itu bahaya. Katakanlah ya, SIM fisiknya udah terkonek ke GoPay, Dana, OVO, dan M-Banking. Kan ribet gitu. Tapi dengan eSIM tuh nggak bisa kayak gitu. eSIM nggak bisa sembarangan dicabut kayak SIM ejector tinggal colok langsung beres. Enggak. Buat ngubah atau matiin, hanya bisa diakses lewat pengaturan HP. Mau direset pabrik atau install ulang sekalipun, eSIM bakal ketanam. Nah, tadi kan cara cabutnya lewat setting atau pengaturan di HP kamu ya. Jadi kalau HP kamu dikunci pakai sandi, ditambah kamu tuh udah setting di lock screen, dinonaktifin control centernya buat cegah si pencuri itu nyalain mode pesawat atau matiin mobile data, ini bakal lebih aman. Jadi eSIM dan internet tuh ya bakal aktif terus gitu aja, nggak bisa dimatiin atau dicabut. Jadi ketika HP kalian tuh dicuri, udah pakai eSIM, udah pakai sandi kunci HP-nya, terus control center atau status bar nggak bisa diakses pas di lock screen, itu udah combo yang baik. Yang bikin kalian bisa lacak HP-nya lewat Gmail atau iCloud, atau di Xiaomi dan Samsung dilacak pakai Xiaomi Cloud dan Samsung Account. Atau diteleponin terus aja si pencuri HP-nya. Terus kalau misalkan ada yang ngomen, "Bang, kan HP-nya tinggal dimatiin aja." Iya, HP dimatiin terus eSIM nggak aktif. Tapi pertanyaannya, emang si maling tuh bakal terus matiin HP-nya gitu? Emang kalau misalkan si HP-nya dijual ke si pembelinya bakal bilang, "Bang, ini HP-nya jangan dinyalain ya." Kan nggak kan gitu, ya pasti dinyalain HP-nya. Pas HP nyala, eSIM aktif, internet aktif. Nah, itu bisa dilacak. Lalu keempat, dual SIM lebih mudah. Nah, jadi kita kan HP yang punya satu SIM fisik doang, kayak Pixel atau iPhone. Tapi ketika punya eSIM, jadi bisa dual SIM kan. Belum lagi kalau ada HP yang punya SIM fisik kedua tuh nyatu sama microSD. Jadi kamu bisa pakai SIM fisik, microSD, dan eSIM secara bersamaan. Nah, yang terakhir ini yang nggak kalah penting, lebih ramah lingkungan. Tahukah kalian sampah SIM fisik tuh bisa diurai sampai 400 tahun lebih? Coba bayangin segimana sampah yang ada di seluruh dunia. Belum lagi kalau satu HP ada 2 SIM fisik. Emang ada beberapa pihak yang mulai daur ulang sampah SIM fisik, tapi sebenarnya daur ulang tuh atau recycle itu gak efisien, ada biaya lebih dan masih ada sampah yang dihasilkan. Recycle itu bukan solusi utama, makanya kan di sekolah diajarin 3R ya, recycle paling belakang. Pertama ya reduce atau mengurangi, kedua reuse atau pakai ulang, baru recycle. Data dari WHO aja tahun 2019 ada sampah elektronik nyampe 53 juta ton ya secara global. Belum lagi dari tahun ke tahun untuk pencarian bahan mineral pembuatan barang elektronik termasuk SIM card ini makin susah. Maka dari itu pemakaian eSIM tuh bukan sekedar buat diri sendiri tapi buat lingkungan juga. Tapi tentu ya ada kekurangannya, tapi cuma 3 ya. Yang pertama, sulit perpindahan HP-nya. Kalau HP-nya rusak, kalau buru-buru pengen telepon atau transaksi M-Banking dengan harapan bisa pindahin sementara ke HP lain tuh gak bisa dilakuin ya, harus datang ke operator. Kedua tuh, buat sebagian belum familiar. Pasti ada orang yang susah ya buat masukin eSIM. Scan-nya tuh gimana? Buka QR-nya lewat kamera atau bukan? Dan sebagainya. Dan ketiga, gak semua HP support eSIM. Kebanyakan tuh ya HP mahal aja atau ada beberapa mid-range kayak seri Redmi Note dan seri Samsung A. Tapi ya udah itu aja untuk saat ini. Yang bikin ribet tuh ketika kamu punya HP eSIM, udah kebiasaan pakai eSIM, mau ganti tuh ya harus cari yang support eSIM juga. Nah, kalau kalian udah minat, gimana cara ngaktifinnya?
Gampang ya, karena kabar baiknya juga kan semua operator di Indonesia tuh udah support eSIM. Kalau mau beli pertama kali eSIM, gak perlu repot datang ke gerai operatornya, tinggal search aja di Google ya eSIM Axis, eSIM Indosat, XL, dan lainnya. Nanti masuk ke situs resmi mereka, pilih nomor yang kamu pengen. Beberapa ada yang bisa bikin nomor sendiri ya dengan harga yang lebih mahal. Terus pilih paket internet yang dipengen, dan sebelum pembayaran nanti disuruh input email yang dimana nanti invoice pembelian masuk ke email beserta QR code yang bisa kita scan buat nambahin eSIM di HP. Kalau udah beli dan invoice masuk di HP kalian tuh tinggal ditambahin aja, gampang. Ini saya pakai iPhone 15 ya, tapi yang lain juga pasti sama. Tinggal masuk ke setting, ke jaringan seluler, nanti pasti nemu add eSIM ya. Udah beres. Kalau eSIM udah masuk, tetap gak lupa ya, registrasi pakai NIK dan KK kayak SIM card biasa. Jadi itu dia satu fitur yang emang penting banget ya untuk saat ini dan kedepannya. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis aja komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.